Karena pernah ini saya temukan perselingkuhan yang sisi perempuannya. Ternyata begitu dicek, memang ibunya juga suka genit gitu. Jadi akhirnya anaknya juga begitu gitu. Apa memang gen atau ada faktor apa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan azina ad-dain, zina itu hutang. Maka siapa yang tidak tobat dari zina, maka aktivitas zina itu akan lari kepada keturunannya. Entah keturunannya itu sebagai pelaku atau sebagai korban yang dizinai atau yang menzinai. Maka mengapa orang yang sudah berzina dia tidak bisa sekadar berpikir selesai minta maaf pada pasangan, tapi dia tidak membersihkan apa yang membuat dampak zina itu tidak lari pada pasangan. Karena bisa jadi keturunan lagi, keturunan dan terus. Keturunannya. Pertama apa? Karena zina itu adalah dosa yang sekait dengan hubungan dengan Allah dan setan sangat bagian dari perzinahan. Maka seolah-olah zina itu adalah ikrar untuk setan untuk bisa menggoda keturunannya. Jadi ketika kita senang berzina, maka secara tidak sadar kita membuka keran untuk keturunan kita untuk didatangi oleh setan, untuk dari awal setan sudah mendarah daging dalam tubuh dia. Sehingga syahwatnya anak kita menjadi berlebih. Ya, kenapa? Karena dikompori oleh setan. Anak kita baik laki perempuan berlebih, sehingga mata dia memandang sesuatu kalau yang lain itu bergairah tapi bisa menjaga, kalau ini enggak, dia tidak bisa mengontrol dirinya, maka dia bisa menjadi pelaku atau bisa menjadi korban perzinahan. Itu yang pertama, penjelasan para ulama. Yang kedua adalah secara konsep bahwa apa yang dilakukan orang tua itu sejatinya didengar dan dilihat serta diprasastikan oleh anak. Maksudnya gini, aktivitas ibu yang mungkin di masa lalu itu ada lisan-lisan yang terdengar ke telinga kita dan secara tidak sadar masuk ke alam bawah sadar untuk menjadi pembenaran. Ya ibu aja gue begini, bapak gue gitu, bapak aja gue begitu. Dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Kenapa? Di antaranya adalah ketika kita tidak bertobat dari masa lalu sehingga ada orang-orang yang membuka itu. Itulah mengapa di makna istighfar itu adalah mohon ampun. Istighfar itu kan bukan saja diampuni tapi ditutupi aib sampai keturunan kita nggak tahu. Beratnya adalah kalau keturunan kita tahu, itu masuk dalam alam bawah sadar untuk pembenaran. Ya bapakku juga pernah kok. Dan itu pernah saya konfirmasi sama pelaku zina yang dalam hal ini dia banyak perempuan lakukan. Kenapa? Ternyata dia mendapatkan informasi bapaknya itu maaf ya, kawin di mana-mana, bahkan bukan kawin sama cewek di mana-mana. Dan itu bapaknya itu meninggal dan itu beritanya sampai ke dia. Walaupun itu tidak dikonfirmasi dengan bilang bapak kamu kan sama kayak kamu. Ternyata itu jadi pembenaran. Makanya kalau ada yang bilang bahwa dari perzinahan itu masuk, itu adalah pertama karena pelaku zina di masa lalu tidak istighfar, sehingga dia tidak ditutupi aibnya. Karena di antara mana istighfar, ghafaro itu adalah Allah ampuni dan Allah tutup sehingga tidak sampai kepada orang lain. Kalau dia nggak istighfar dengan benar, maka dibuka aibnya sampai ke keturunannya. Masuklah keturunannya untuk akhirnya merasa pembenaran. Oh, ternyata biasa aja kok. Sama seperti gini, orang bercerai, bapak ibu gue cerai biasa gitu. Jadi itu di copy paste. Ya, bapak ibu gue nikah berkali-kali, kenapa gue juga bisa? Itu turun temurun. Makanya kita tidak bisa mendarai dosa, karena mungkin kita punya pembandelan. Tapi jangan wariskan dosa itu ke anak dengan cara istighfar dengan sungguh-sungguh, supaya ditutupi aibnya sehingga keturunan kita tidak mengenal hal yang buruk dari kita, yang baik-baiknya saja. Allah.